kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya sering mengikuti Instagram walaupun saya tidak seperti anak-anak saya yang sangat senang Instagram. Satu kali saya membaca sebuah caption, sebuah tulisan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang, kadang kita sebagai manusia suka mengalami yang namanya kekosongan, emptiness. Kita bisa menyanyi, kita bisa berdoa, tetapi kita di dalam hati kita nggak merasakan apa-apa, gitu ya. Nah kalau sudah ada di sisi itu, sudah sampai di poin itu, ketahuilah meskipun saudara nggak merasakan apa-apa, Yesus ada dan menyertaimu. Amin. Yesus ada dan memberikan kehangatan. Meskipun engkau nggak merasakan apa-apa, tapi Tuhan tetap bekerja di dalam hatimu. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Masih terinspirasi dengan iman yang luar biasa. Maka minggu ini saya mengambil tema gitu. Judulnya gini saudara. Kemungkinan di atas ketidakmungkinan. Kemungkinan di atas ketidakmungkinan. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara adalah untuk orang yang tidak bisa tinggal diam. Sambil menanti kalah, sambil menanti nasib datang, bukan saudara-saudara. Nah pernahkah engkau ada di situasi di mana engkau sudah tidak tahan lagi untuk duduk-duduk saja? Pernahkah engkau ada di situasi di mana engkau sudah bosan duduk, diam menanti dan tidak ada yang terjadi dan ada sesuatu yang membakar hatimu, ada sesuatu yang mendorong engkau untuk melakukan sesuatu dan engkau kemudian memutuskan untuk berani melakukannya walaupun mungkin di atas kertas kelihatan saudara pasti kalah. Walaupun mungkin kelihatan berdasarkan hitungan saudara gak akan mungkin menang. Tetapi saudara sudah gak tahan lagi untuk menyaksikan kekalahan saudara. Istilahnya kira-kira seperti itu. Dan tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya kemudian saudara memutuskan I will do something. Saya akan lakukan sesuatu dalam hidup saya. Nah saudara-saudara saya khawatir gitu ya. Banyak orang Kristen belakangan ini melakukan gini. Kekerasan spiritual terhadap imannya. Dimana kan kita sering dengan kekerasan verbal. Jadi kita ngucapin kata-kata kasar dan menyakiti hati orang. Tanya kekerasan verbal. Dan kita gak boleh gitu ya. Ada hukum yang melarang itu. Tapi mungkin ada yang gak tercatat dalam hukum. Tapi itu kita sering lakukan. Kekerasan spiritual terhadap iman kita. Artinya kita tidak memperlakukan iman kita sebagaimana yang Tuhan mau. Kita hidup beriman hanya sebagai slogan bahwa kita orang Kristen punya iman. Kita hidup hanya iman, yang penting ada iman. Tapi kita gak pernah benar-benar digerakkan oleh iman. Kita menganggap iman itu hanyalah pelengkap, hanyalah bagian dari kehidupan. Bukan sebagai power yang akan menggerakkan kita berjalan di atas ketidakmungkinan. Kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Jangan sampai iman kita gitu ya terlalu stuck, terlalu rata-rata sehingga membuat kita lelah dengan kehidupan kekristenan kita, lelah dengan kehidupan spiritual kita. Tanda bahwa kita mulai lelah, tanda kita mulai bosan, tanda kita mulai lemah sebenarnya adalah ketika iman kita berada di yang namanya status quo. Iman kita berada di sebuah tempat yang gak ada pergerakan lagi. Dia ada di situ, bukan gak ada iman, ada di situ, cuman diparkir saja. Dia gak digunakan, dia gak diaktifkan, dia dibiarkan begitu saja. Dan kita berpikir dengan membiarkan iman ada di situ, maka kehidupan kita akan tetap baik-baik saja. Nanti kalau sesuatu saat mendesak baru kita perlu menggunakan iman kita. Saudara salah. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Itu artinya iman ini adalah pendorong kehidupan kita. Untuk kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah saya ingin saudara memiliki iman yang mengaktifkan segala sesuatu. Saudara bangun pagi dan iman saudara menggerakkan saudara untuk berhubungan dengan Tuhan. Untuk melihat kuasa Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Untuk berbicara dengan kuasa, untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Dan melakukan apa hal-hal yang mungkin saudara gak pernah lakukan dulu di masa lalu.
Apakah iman saudara bisa seperti itu? Atau saudara akan membiarkan saudara melakukan kekerasan spiritual terhadap iman saudara dengan memposisikan atau menyimpan iman saudara. Yang penting saya, apakah kamu orang beriman? Iya, orang beriman. Apakah kamu pernah melakukan tindakan yang menunjukkan imanmu? Tunggu dulu, tindakan apa dulu? Dan kita mulai mencari-cari alasan. Dan kita mulai terjebak dalam kehidupan yang terlalu rasional. Kehidupan yang terlalu biasa-biasa sehingga terlalu prediktif. Terlalu bisa diprediksi segala sesuatunya. Kita senang dengan hal itu. Dan kita mulai meninggalkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berjalan dengan kuasa iman itu sendiri. Saya gak mau itu terjadi kepada jemaat MCM. Amin. Saya rindu saudara akan membangkitkan iman saudara dalam dimensi yang saudara gak pernah alami sebelumnya. Siapa yang siap? Katakan saya. Hanya karena semua kebutuhanmu sudah ada. Hanya karena engkau sehat-sehat saja. Bukan berarti engkau tidak boleh mengizinkan imanmu untuk beriman lebih lagi. Takut pastor, takut kualat. Takut meminta yang lebih banyak kepada Tuhan. Enggak enak hati. Tuhan tuh sudah begitu baik sama saya. Jadi saya enggak sudah gini-gini aja hidup saya. Saudara, apakah Tuhan tertarik dengan iman yang model seperti itu? Jangan sampai saudara iman saudara justru mohon maaf ya melecehkan kuasa Tuhan. Jangan sampai iman saudara mengerdilkan kuasa Tuhan yang hidup. Yang sanggup, yang Tuhan sebenarnya sudah siap untuk bekerja dalam hidupmu. Tetapi engkau masih ada di posisi tunggu dulu. Ini sudah cukup Tuhan, ini sudah cukup. Satu kali saudara-saudara orang Israel dikejar-kejar oleh orang Filistin. Dan kali itu bukan hanya dikejar-kejar, mereka diburu, mereka dikepung dan mereka nyaris ada dalam kekalahan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 14. Orang Israel berada dalam situasi terkepung. Waktu itu masih dipimpin oleh Raja Saul. Oke. Ayat 2 saudara-saudara, 1 Samuel 14 ayat 1-2. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Saudara perhatikan ayat 2 dan seterusnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas, anak Imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan dan seterusnya. Jadi ketika orang Israel dikepung oleh orang Filistin, yang terjadi saudara-saudara, Raja Saul duduk di bawah pohon. Bersama siapa? 600 rakyatnya. Mereka hanya duduk saja, enggak jelas ngapain. Makanya saya bilang firman Tuhan hari ini khusus buat saudara yang lagi duduk-duduk di sofa rumah, di gereja, yang enggak jelas mau ngapain. Saudara tidak akan mendapatkan apa saja hanya dengan duduk-duduk dan do nothing. Amin. Kata iman dalam kekristenan berbicara tentang sesuatu yang hidup, sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang pasif. Nah, Raja Saul di tengah persoalan yang begitu besar, saking besarnya persoalan dia hanya terduduk dan kemudian enggak lakukan apa-apa. Dan ini banyak kali terjadi kepada kita saudara-saudara. Saking banyaknya persoalan yang kita alami, saking banyaknya pergumulan yang kita alami, sampai kita gak melakukan apa-apa dan duduk saja menanti kekalahan. Secara di atas kertas pasti Israel kalah. Karena musuh-musuhnya datang, Filistin datang mengepung. 600 orang duduk di bawah pohon.
Ya kalau Raja Saul duduk di bawah pohon, mungkin pasukannya lebih di bawah lagi. Duduk-duduk di rerumputan. Ngapain saudara-saudara? Kalau hidup kita ngejalani hidup ini tuh sudah gak lakukan apa-apa. Toh Tuhan hidupkan saya setiap bulan ada gaji. Toh ada pendapatan tetap. Lalu saudara menjalankan kehidupan saudara tanpa iman. Iman saudara bukan lagi sesuatu yang aktif. Saudara hidup bukan digerakkan lagi oleh iman. Saudara perlu review. Saudara perlu evaluasi diri saudara. Karena ada banyak dalam kekristenan, Tuhan itu punya proyek yang sangat menyenangkan gitu ya. Tuhan punya pekerjaan sangat mendatangkan exciting, sangat menarik orang dan menghidupkan seseorang. Nah kalau iman kita sudah terlalu pasif. Saudara sedang melakukan apa tadi Bang Paski? Kekerasan spiritual terhadap iman saudara. Saudara sedang melecehkan iman saudara. Kita punya kuasa, kita punya kesanggupan untuk beriman yang luar biasa loh. Minggu lalu kita belajar tentang menghentikan matahari. Freeze. Saya suka nonton film jagoan-jagoan yang X-Men gitu ya. Salah satu yang paling suka adalah satu orang yang punya kepandaian untuk menghentikan waktu. Dia bisa menghentikan waktu, lalu kemudian ada burger yang sedang datang, dia tiba-tiba pindahkan burgernya. Lalu ada peluru yang datang, tiba-tiba dia pindahkan ke sini. Karena dia bisa menghentikan waktu. Tapi itu hanya di film, saudara. Itu sangat menyenangkan. Hari itu, saudara, minggu lalu saya ceritakan Yosua menghentikan waktu. Matahari berhenti bergerak. Semuanya freezing. Dan dia menuntaskan kemenangannya dengan sempurna bersama dengan Tuhan. Apakah itu sudah selesai? Belum, saudara. Mari kita lihat saudara-saudara kejadian selanjutnya. Ini kisah yang sangat menarik gitu ya. Ketika 600 orang bersama Saul memutuskan untuk duduk saja di bawah pohon sambil menantikan nasibnya, sambil menantikan kekalahannya gitu ya. Ada seorang anak raja yang namanya Yonatan yang punya ide konyol. Tetapi saya percaya ide konyol ini kadang memang datang dari Tuhan gitu ya. Itu sebabnya kita kalau membaca suka ketawa gitu ya. Karena memang cara Tuhan bekerja gitu ya. Itu adalah cara yang luar biasa. Cara yang kadang kita tertawa. Dan ini Yosua benar-benar konyol gitu ya. Dia pikir ini kita kalau duduk-duduk di sini saja kita pasti akan kalah. Tapi oke, dia panggil, dia punya armor bearer. Dia punya pembawa senjata. Dan kemudian dia berkhotbah. Saudara bilang, ayo join sama kita. Ya. Dia mengambil tindakan. Daripada mereka duduk-duduk aja. Mendingan kita pergi ke borderline. Mendingan kita pergi ke perbatasan. Kita pergi ke sarangnya musuh. Saya sama kamu. Mau ikut gak? 2 orang saudara-saudara. Pasukan 2 orang. Konyol. Berangkat ke medan perang. Saya percaya dia diinspirasi oleh Tuhan. Amin. Siapa yang bisa mendorong? Menurut kalkulasi Yonatan gini, kalau dia pergi ke sana, mungkin ini saya cuma menganalisa saja. Kalau dia pergi ke sana dan kemudian mati, minimal kalahnya 2 aja. Toh tetap kalau tinggal juga tetap akan mati semua. Tapi satu hal yang membuat dia luar biasa adalah dia melihat tapi ada kemungkinan kita bisa menang kalau saya maju sampai di daerah musuh. Jadi saudara-saudara, Yonatan hidup dengan melihat kemungkinan-kemungkinan di atas ketidakmungkinan. Kalau hari ini saudara melihat banyak enggak mungkin, saudara harus percaya bahwa di atas enggak mungkin ada yang namanya justru kemungkinan. Yang percaya bilang amin. Dan
Dan kita mesti melihat saudara, tahun 2021 akan segera datang. Maka saya rindu kita untuk membuka mata rohani kita, untuk seperti Yonatan melihat peluang. Demikian kita akan melihat peluang yang akan terjadi di pertarungan 2021 nanti. Katakan amin. Banyak ramalan saudara-saudara, banyak berita, banyak analisa. Dan di balik ketidakmungkinan kita harus sepakat dulu saudara-saudara. Sama seperti bujang pembawa senjata dengan Yonatan, demikian kita harus sepakat hari ini bahwa ada kemungkinan di depan sana. Ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Kita mau highlight di ayat ini. 1 Samuel 14 ayat 6. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Lagi saudara, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini doa ini saya mau kita doakan bersama-sama. Menjadi ucapan doa kita. Saudara, saya pernah nonton film Pacific Rim. Maaf kepada yang gak suka nonton, nanti saya ceritakan dikit. Jadi cerita di Pacific Rim ini adalah segerombolan anak remaja melawan robot-robot monster raksasa gitu ya, yang gabungan alien dan lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan ketika para generasi pendahulunya sudah pada tewas, tinggal beberapa remaja. Sesaat sebelum mereka berperang, saudara-saudara, mereka biasanya ada yang namanya motivational speech. Jadi mesti ada khotbah pembuka, mengerti maksudnya? Orang kalau mau berperang, mesti ada panglima yang akan, biasanya kalau film dulu-dulu, dia akan khotbah sambil jalan dengan kudanya gitu ya, menyemangati prajuritnya gitu ya. Nah ini juga saudara-saudara ada khotbah untuk, jadi si Yonatan berpikir, aduh kita cuma berdua ke sana. Dan dia cuma punya satu pasukan saudara-saudara, dan dia harus menyemangati pasukannya, betul gak? Saudara kalau cuma punya satu orang, saudara mesti menyemangati dia sungguh-sungguh. Dan kali ini dia berkhotbah saudara-saudara kepada satu orang, dia bilang seperti ini. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Provokatif banget saudara. Dia sedang mengatakan, meyakinkan kepada bujang pembawa senjatanya. Kita di atas angin karena mereka tidak bersunat dan kita bersunat. Artinya kita pilihan Tuhan. Kita ditandai oleh Tuhan. Lalu kemudian bukan hanya itu, dia bilang ini saudara-saudara. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Pernah pakai kalimat ini saudara-saudara? Halo? Pernah pakai kalimat ini? Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Apa yang menggerakkan Yonatan untuk maju berperang hanyalah sebuah kata sederhana yang namanya mungkin. Tapi sebuah kemungkinan saudara-saudara adalah jauh lebih tinggi nilainya dari berjuta-juta ketidakmungkinan. Katakan amin. Dan kita perlu melatih mata kita, mata iman kita. Untuk apa saudara-saudara? Untuk bisa melihat kemungkinan di atas ketidakmungkinan. Ini doa gampang saudara-saudara. Dibandingkan dengan doa menghentikan matahari, rasanya ini lebih sederhana. Saudara akan lakukan sesuatu dalam hidupmu dan saudara bilang, ayo kita bergerak. Mungkin Tuhan menolong kita. Mungkin Tuhan memberi jawaban bagi kita. Mungkin Tuhan buka jalan bagi kita. Mungkin Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Apa yang saudara hidupi hari-hari ini? Ketidakmungkinan. Saudara melakukan sesuatu dan kemudian saudara mengedit diri saudara sendiri. Jangan lakukan, bahaya. Secara peluang kita tidak akan untung. Lalu saudara stop.
dan tidak melakukan apa-apa. Sambil menanti kekalahan mendatangi engkau. Hari ini saudara-saudara, 600 orang tanpa iman. Masih lebih berguna 2 orang dengan iman. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. So, saudara-saudara, dia berangkat hanya dengan satu kemungkinan. Artinya ada ketidakmungkinan juga di sana, di mana Tuhan tidak akan menolong. Tapi dia nggak mau lihat itu, dia tidak mau katakan itu. Yang dia mau katakan adalah mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Ada 2 hal penting yang disampaikan di dalam doa ini. Yang pertama, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Yang kedua, dia sedang kasih tahu sama bujangnya itu, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Jadi dia sedang khotbah kepada bujangnya, satu-satu jemaatnya, satu-satu jemaat yang sepakat dengan dia, satu-satunya yang bisa dengar dia yaitu bujang pembawa senjatanya, bukan pahlawan, saudara-saudara. Dia bukan pahlawan perang, dia pembawa senjata, tukang pikul senjata. Hei, bujang, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Kalau Tuhan sudah menolong, banyak orang, sedikit orang, tidak pengaruh. Kalau Tuhan sudah menolong, kita pasti menang. Katakan amin. Jadi Tuhan gak dipengaruhi oleh banyak orang, sedikit orang. Bukan itu. Kadang saudara-saudara, untuk melangkah maju, kita hanya perlu satu orang yang sepakat dengan kita. Dan inilah rencana peperangan menurut kita yang paling konyol sedunia. Tapi mungkin inilah peperangan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang Tuhan mau supaya kita melihatnya hari ini. Jangan ngikutin masa. Lihat dengan mata imanmu. Jangan ikuti 600 orang yang duduk-duduk di bawah pohon. Lakukan apa yang kamu takut untuk lakukan. Ingat, jawaban dari segala persoalan kita adalah lakukan apa yang kita takut lakukan. Sementara 600 orang membungkus diri dengan ketakutan, nggak tahu bikin apa, saudara-saudara, Yonatan memutuskan untuk enggak. Bujang, kita keluar dari zona ini. Jauh lebih terhormat kita mati di sana daripada kita mati karena kita nggak lakukan apa-apa. Jangan mati sia-sia, saudara, sebelum melihat perbuatan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidupmu sekali lagi. Amin. Mana amin ya, saudara? Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Ayat 7. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Kadang kita gak perlu seluruh dunia untuk sepakat dengan kita. Kita hanya perlu satu orang yang mendukung kita dengan sepenuh hati. Katakan amin. Kemenangan itu gak perlu seluruh dunia sepakat dengan kita. Kemenangan itu kadang hanya perlu satu orang yang tulus, yang percaya, yang sepakat dengan kita dan mendorong kita untuk maju bersama-sama. Orang itu bisa jadi istrimu, orang itu bisa jadi suamimu, orang itu bisa jadi keluargamu, mamamu, papamu, anakmu, siapapun. Engkau hanya perlu didukung oleh satu orang yang sepakat, maka engkau akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dari ketidakmungkinan yang terjadi. Katakan amin. Itu sebabnya ada ayat Alkitab bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Amin.
Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau engkau punya visi besar nomor 1, engkau harus melakukan motivational speech, atau engkau harus berkhotbah lebih dulu kepada orang yang engkau pikir harus menjadi pendukung utamamu. Kalau engkau butuh dukungan suami, maka engkau harus datang kepada suami dan kemudian menyampaikan visi dan misimu tentang apa yang akan terjadi tahun 2021, dan izinkan dia berkata, aku sepakat dengan engkau, kekasihku. Saudara-saudara, apa yang dapat menahan kesepakatan dua orang yang sungguh-sungguh? Gak ada. Oke, ayat 8. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Yonatan gak mau bersembunyi, saudara-saudara. Saul dan tentaranya duduk di bawah pohon mencoba menghindar dari kepungan. Kalau dia enggak, kita harus memperlihatkan diri. Okay? Memperlihatkan diri kepada, apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Apakah Yonatan berangkat dengan keyakinan dia akan menang? Enggak. Dia hanya melihat satu kemungkinan. Dan dia enggak duduk menanti tanda dulu baru bekerja, saudara-saudara. Dia sudah berjalan dulu, dia sudah melangkah dulu. Baru dia minta tandanya sama Tuhan. Jangan tunggu tanda dulu, saudara, baru melangkah. Oh, kalau pagi ini siang baru itu tanda dari Tuhan saya melangkah. Enggak, saudara melangkah dulu. Hujan badai, saudara melangkah dulu. Di tengah jalan baru saudara akan melihat tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan. Mau kemana engkau melangkah? Firman-Mu terang bagi pelita, bagi kakiku. Artinya kita hanya melihat sedikit-sedikit di jalan, saudara-saudara. Itu bukan lampu follow spot, lampu 5.000 watt yang akan menyoroti langkah kita. Firman Tuhan itu cuma pelita. Artinya kita cukup melihat apa yang bisa kita lihat. Dan saya percaya Yonatan hanya bisa melihat apa yang dia bisa lihat. Dan dia berjalan. Nanti sudah di sana udah datang idenya. Gini aja lah, kalau orang Filistin itu bilang kamu tunggu di bawah kami turun, berarti kita akan kalah. Tapi kalau mereka bilang kita naik, kita akan menang. Dia nggak bilang berapa lawan berapa, saudara-saudara. Dia hanya perlu satu konfirmasi dari Tuhan bahwa dia akan naik. Dan benar, saudara-saudara, orang Filistin yang tidak kenal Tuhan itu memberi sign kepada Yonatan, naik. Beriman tetapi tidak bertindak, nothing, saudara-saudara. Kalau saudara benar-benar beriman, saudara mesti bertindak. Tahun 2020 sudah mau selesai. Kita masih punya tahun 2021. Saudara harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang baru terjadi di sana. Katakan amin. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka sembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Yang percaya bilang amin. Saudara memasuki tahun 2021, saudara harus punya visi bahwa saudara akan menang. Saudara harus melihat kemungkinan di atas ketidakmungkinan. Yang percaya bilang amin. Dan saudara-saudara, tolong jangan menghina Tuhan dengan memberikan kepada Tuhan impian yang terlalu kecil. Ya, kalau impianmu kecil sekali, enggak usah didoakan, saudara-saudara. Nanti menghina Tuhan. Ya, kalau impianmu saudara bisa lakukan dengan kekuatan sendiri, saudara enggak perlu hitung. Itu bahkan enggak terhitung sebagai impian. Angan-angan saja barangkali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sesuatu yang menakutkan kita.
Tuhan kayaknya ini impian terlalu besar bagi kita. Dan Tuhan akan tertawa. Not besar buat Ngana, tapi buat kita kecil. Bilang amin. Saudara mau bawa apa kepada Tuhan? Impian sebesar apa yang saudara miliki untuk tahun 2021? Sebesar apa? Yang penting sehat-sehat. Gak usah berdoa itu saudara. Tuhan akan berikan kamu kesehatan. Karena itu janji Tuhan. Tuhan, orang bilang penyakit saya gak ada obatnya. Tapi saya percaya ada kemungkinan. Kayak gitu yang Tuhan mau dengar. Kalau kita masih bisa lakukan sendiri saudara-saudara, itu bukan impian. Impian itu adalah sesuatu yang kita membayangkannya suka-suka gitu ya. Menakutkan tapi enak, itu bahasa saya. Itu impianmu. Kalau impianmu sudah begitu menakutkan engkau, tapi membuat engkau enak juga, itulah yang perlu kau pikirkan barangkali. Terlalu besar. Tapi saya percaya bersama Tuhan, aku pasti bisa. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Amin. Kasih sesuatu yang menakutkan bagi kita. Impian yang besar bagi kita. Yang membutuhkan campur tangan Tuhan supaya itu terjadi. Supaya ketika impian itu jadi kenyataan, kita tinggal angkat tangan. Hanya bisa terjadi karena Tuhan. Amin. Itulah pentingnya impian kita harus besar. Saudara sudah hidup berapa lama dan lain-lain sebagaimana. Hanya karena impian saudara gak jadi kenyataan. Jangan saudara melakukan kekerasan spiritual kepada iman saudara. Dan kemudian kayaknya gak begini. No saudara-saudara. Tuhan menuliskan ini di Alkitab firman Allah. Untuk menjadi penunjuk bagi kita. Untuk menjadi penerang bagi langkah kita. Bahwa kehidupan beriman kita seharusnya sangat menarik. Jadi ketika kita melihat masa depan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita melihat kemungkinan dengan kemungkinan. Kita akan melangkah dengan iman setiap hari. Dan iman kita akan jadi sangat aktif. Dan kita akan senang melakukan aktivitas kita setiap hari. Karena kita tahu langkah kita yang maju ini adalah untuk menuju impian yang di dalamnya mungkin Tuhan akan menolong kita. Kita berdoa.